kita. So, aku Laila dan sudah teman aku. Halo, aku Ipe. Kali ini aku senang berada di podcast kali ini. Hai juga, aku Nanda. Semoga obrolan kita ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Nah, jadi di podcast kali ini kita bakal ngomongin topik yang banyak banget salah pahami orang-orang. Itu adalah gangguan jiwa OCD atau biasa dikenal dengan istilah obsessive compulsive disorder. Nah, banyak banget tuh ya, ada beberapa orang kayak mengklaim dirinya tuh OCD, padahal OCD itu ya kompleks banget, bukan sekedar perfeksionis doang. Seperti itu. Benar banget, Lai. Jadi OCD itu adalah sebuah gangguan mental di mana orang merasa terobsesi dan kompulsi. Obsesi itu sebuah pemikiran yang terus-menerus sampai dia tuh ngerasa cemas banget. Sedangkan kompulsi itu suatu perilaku atau tindakan. Dia mengulangi terus berulang-ulang terus-menerus untuk mengurangi rasa cemas itu sendiri. Nah, contohnya itu seperti orang yang takut banget dengan kuman. Dia tahu itu nggak logis, tapi dia berusaha cuci tangan berulang-ulang kali supaya mengurangi rasa takutnya itu. Nah, bener banget, dan sayangnya itu ya banyak dari kebanyakan orang itu cuman nganggap ini tuh kebiasaan gitu loh, atau bahkan kayak hal yang lebay gitu loh. Padahal ya si penderita OCD benar-benar merasa terganggu kehidupan sehari-harinya gitu. Iya, bahkan banyak orang yang penderita OCD itu dia merasa malu atau takut dijudge aneh. Jadi mereka itu takut untuk cerita, bahkan untuk curhat ke teman dekat dia takut, nggak pede gitu. Padahal ya penderita OCD itu bisa ditangani loh dengan terapi yang tepat. Tahu nggak sih, ada banyak jenis OCD. Nggak cuma soal kebersihan aja. Ada OCD yang bentuknya pikiran-pikiran agresif, seperti takut menyakiti orang lain. Ada juga yang takut hal buruk terjadi jika dilakukannya tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, aku juga pernah baca guys ya, ada itu istilahnya checking OCD, di mana seseorang itu secara berulang kali dan terus menerus kayak misalnya ngecek pintu, kompor, jendela ya, karena mereka tuh takut hal-hal berbahaya, mungkin hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi seperti itu. Betul, terus ada juga counting OCD. Misalnya tuh kayak orang tuh melakukan harus ngitung sampai ke angka yang tertentu. Kalau nggak ngelakuin itu dia kayak ngerasa dirinya tuh bakal dapat sesuatu hal yang terjadi yang buruk gitu. Dan yang bikin sulit adalah penderita OCD sadar bahwa apa yang mereka pikirkan itu tidak masuk akal, tapi mereka tetap terpaksa melakukan kompulsinya supaya cemasnya itu dapat berkurang. Nah, kita juga pernah ngobrol nggak sih yang kemarin ada yang teman kamu itu yang mengidap gejala OCD? Mungkin bisa sharing sedikit. Oh iya, jadi aku tuh punya teman namanya tuh Dinda. Dinda ini tuh hampir tiap malam dia tuh ngelakuin harus ngecek kompor, pintu, bahkan hampir 10 kali mungkin yang ngelakuin hal itu. Dia tuh kalau nggak ngelakuin hal itu dia kayak ngerasa kayak takut banget, kayak cemas gitu kalau nggak ngelakuin itu. Tapi kalau ngelakuin itu dia ngerasa capek kali. Nah, aku juga ada teman kampus yang punya OCD. Orangnya rapi banget. Tapi ternyata bukan cuma karena perfeksionis, kalau ada barang yang minim sedikit aja, dia bisa cemas banget dan panik kan. Jadi bukan sekedar suka rapi, tapi benar-benar terganggu jika tidak simetris. Nah, penting banget ya guys ya buat kita menjadi pribadi yang lebih empati, karena di luar sana itu kita nggak tahu kan, bahkan kita tuh bisa sering salah paham kayak mikir dia mah lebay gitu kan, padahal kan kita nggak tahu kondisi yang sebenarnya itu seperti apa seperti itu. Oke, gimana kalau kita main cepat aja, kayak fakta or mitos? Boleh. Aku nyebutin sebuah pernyataan, kalian jawabnya ya. Boleh. Yang pertama itu OCD cuma soal kebersihan. Mitos. OCD bisa sembuh sendiri tanpa bantuan. Mitos juga, perlu dengan terapi dan juga dengan pengobatan. Orang dengan OCD sadar kalau mereka itu punya pemikiran yang berlebihan. Fakta, tapi tetap susah buat dikendalikan diri sendiri. OCD adalah bentuk perfeksionisme. Mitos, OCD adalah gangguan kecemasan, bukan cuma sifat perfeksionis. Nah, buat teman-teman ya yang punya gejala OCD, langkah pertama apa sih yang perlu dilakukan?
yang paling penting banget itu buat cari profesional ya, kayak psikolog, psikiater. Itu orang itu bisa membantu terapi dengan terapi CBT. Terapi CBT itu juga termasuk terapi yang kognitif. Jangan takut buat cerita ke orang terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin peluang besar untuk membaik. Nah, buat kita ya yang bukan penyintas ya, yuk stop melabel atau menjudge seseorang itu seperti kayak ih OCD banget, ih lu mah lebay banget seperti itu ya, karena kan kita belum tahu ya kondisi mereka itu seperti apa. Nah, jadi buat kita itu jadilah pribadi yang lebih empati, pendengar yang baik, dan berikan dukungan yang baik bagi si penderita OCD ini ya. Nah, itu tadi ya, sudah nggak terasa ya obrolan kita hari ini ya, seru dan banyak banget insight hari ini. Di podcast hari ini semoga bisa bikin semua kita paham apa tentang OCD. Dan lebih peduli juga, jangan sampai orang dengan OCD merasa sendirian. Oke, itu tadi ya, itu tadi topik podcast hari ini ya. Apabila mungkin ada kesalahan kata dari kami mohon maaf ya. Semoga bermanfaat podcast kali ini ya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.